Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat AHY, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto hingga bakal Capres Anies Baswedan menghadiri acara buka puasa bersama yang diadakan Partai Nasdem. Pertemuan antar elit politik ini memunculkan nuansa penjajakan koalisi jelang pemilu 2024. Setelah buka puasa, Surya Paloh terlibat pembicaraan empat mata dengan Erlangga Hartarto. Apakah Golkar berpeluang bergabung di koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, Bang Doli. Oke, saya mau ke Bang Doli langsung. Bang Doli, pertemuan buka puasa yang harusnya kita putarkan ya, nanti kita akan putarkan. Pertemuan buka puasa antara Surya Paloh, AHY, Anies, Pak JK, dan Pak Erlangga ini apakah mengisyaratkan penjajakan koalisi antar partai? Ya, pertama itu kan undangan acara buka puasa bersama ya. Tentu kan kalau diundang dan karena ini bulan penuh keberkahan ya ketua umum kita datang gitu. Kemudian yang kedua di situ kan juga ada Pak Yusuf Kala senior kita yang juga berasal dari Partai Golkar. Nah, tetapi begini, yang perlu dipahami adalah bahwa kita berangkat dari kesepahaman di KIB dulu gitu ya. Bahwa KIB ini pertama kesepakatannya adalah kita merasa bisa membangun kebersamaan untuk visi Indonesia 5 tahun ke depan 2029. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita menghargai kedaulatan dari masing-masing partai. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana di setiap partai politik ini juga bisa membangun komunikasi dengan elit manapun, pimpinan partai politik manapun gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah kesepakatannya. Kalau nanti kita bicara tentang siapa paket capres dan cawapres KIB, nanti akan dibicarakan secara bersama-sama. Oke. Nah, ini kan kayak begitu. Jadi ini pertemuan yang menurut saya masih dalam koridor kesepakatan itu, ya. Nah, selama ini kan misalnya kita menghargai Pak Zulkifli Hasan juga membuat rakernas itu mengundang Pak Ganjar misalnya ya. Kemudian P3 juga membangun komunikasi dengan Pak Sandi dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka itu juga sebenarnya. Gitu. Oke, Bang Doli, tapi saya ingin tanya ya, apakah kemudian Golkar tertarik bergabung ke koalisinya Anies Baswedan? Ya, kan kita sekarang yang kita punya adalah koalisi Indonesia Bersatu. Jadi tidak tertarik ya? Tentu kita berharap ya bahwa koalisi ini makin besar makin bagus. Oke, jadi melebur saja. Koalisi perubahan dengan KIB melebur. Terus kan untuk bagaimana mengundang adanya penambahan partai politik yang lain untuk bergabung bersama koalisi. Nah, itu yang disebut koalisi besar itu. Nah, bahwa nanti koalisi mana atau partai politik mana yang bergabung, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, jadi Golkar tidak tertarik masuk ke dalam koalisinya Anies Baswedan? Lah, tidak tertarik kan semuanya kita tertarik membangun komunikasi dengan siapa saja. Kalau nggak tertarik ya kalau nggak tertarik membangun komunikasi ya tentu ketua umum kita nggak datang kemarin. Oke, jadi memang tertarik membangun komunikasi dengan koalisinya Anies ya? Semuanya, kita sekarang sedang membangun komunikasi, sedang tertarik membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Oke, Mas Umam, saya ingin tanya, bagaimana kemudian menganalisa pertemuan antar elit ini? Apakah ini hanya murni acara buka puasa seperti yang tadi disebutkan Bang Doli, atau memang ini bagian dari komunikasi politik tingkat tinggi? Bahwa ingin terciptanya koalisi besar di mana koalisinya Anies Baswedan berharap agar Golkar bisa bergabung begitu? Ya, kalau misal terkait dengan pertemuan kemarin, memang harus kita pilah menjadi dua elemen. Yang pertama adalah pertemuan di internal koalisi perubahan yang sudah secara clear terbuka menandatangani piagam koalisi perubahan, yaitu kemudian dari Nasdem, Demokrat dan juga PKS, maka itu sebagai sebuah konsolidasi ulang pasca penandatanganan piagam tersebut. Tetapi pada saat yang sama ketika Pak Erlangga ketum Partai Golkar hadir, kalau tidak salah dari
P3 juga ada juga yang hadir, maka itu memang berpotensi bisa dibatas upaya untuk membangun komunikasi tingkat lanjut. Nah, terkait dengan konteks ini, sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Golkar dengan elemen-elemen di dalam koalisi perubahan sebenarnya juga memungkinkan hal itu terjadi, terutama ketika ada dua hal. Pertama, ada manuver yaitu dilakukan oleh PAN dan juga P3 yang per hari ini kita cermati ada kekuatan yang kemudian melaju dan juga bermanuver di luar kendali Golkar. Ketika PAN dan juga P3 mengusulkan narasi Ganjar Erik, kemudian ada juga Ganjar Sandi, maka kemudian seolah-olah itu menjadi sebuah warning bagi Golkar sendiri untuk mengatur ulang skema koalisi. Karena yang diharapkan Golkar tentu sesuai dengan amanah Munas dari Golkar sendiri untuk memajukan Pak Erlangga Hartarto sebagai kontestan baik capres maupun cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kemudian maka yang bisa dilakukan oleh Golkar adalah dengan tidak disiplinnya dalam konteks ini PAN dan juga P3, maka perlu dilakukan penjajakan komunikasi untuk barangkali membuka ruang potensi koalisi baru yang kemudian bisa menjadi alternatif ke depan. Nah, kedua, terkait dengan basis data yang kita cermati dari sejumlah survei, kita mencermati ada kecenderungan, memang tidak mayoritas tetapi cukup besar, dari basis pemilih loyal Golkar yang justru memilih Anies Baswedan. Tentu hal ini menjadi hal yang perlu didiskusikan atau mungkin bahkan diperdebatkan. Tetapi terlepas dari itu, saya berasumsi salah satu yang menyebabkan itu adalah banyaknya para aktivis dari Golkar dan masuk di dalam struktur Golkar, mereka berasal dari jaringan HMI. Nah, oleh karena itu, kami sendiri menjadi sebuah elemen yang cukup lekat yang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan besar kemungkinan kemudian itu termanifestasikan ke dalam sel-sel politik yang berada di dalam struktur Golkar itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kemudian Golkar mencoba untuk masuk ke dalam koalisi perubahan, apakah kemudian Golkar mau menerima menjadi sebagai partai pendatang? Karena bagaimanapun juga, saatnya sudah dimulai. Piagam koalisi perubahan sudah ditandatangani oleh 3 partai. Kalau kemudian Golkar masuk, maka Golkar sifatnya menjadi makmum. Nah, karakter dari Golkar selama ini berusaha untuk menjadi imam. Nah, apakah kemudian ini siap untuk menjadi makmum di dalam konteks koalisi? Kita akan cermati ke depan. Baik, saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kemudian Anda menanggapi tadi bahwa konstituen Golkar mayoritas itu lebih banyak yang mendukung Anies begitu. Dan ada banyak pengurus di Golkar yang merupakan pengurus HMI kemudian berafiliasi dengan Anies Baswedan, terutama yang KAHMI. Ini bagaimana Bang Doli? Ya, pertama kan kalau lihat hasil survei itu kan dinamis ya, dan kemudian juga dari satu lembaga survei yang satu dengan yang lain kadang-kadang juga ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita belum bisa kemudian mengambil kesimpulan final tentang itu. Ini kan dan juga masih banyak sebetulnya yang kalau kita lihat di lembaga survei itu yang masih swing terus gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, memang di Golkar dan saya kira di mana ya, keluarga itu hanya diberi kepercayaan juga ikut terlibat di berbagai pimpinan partai politik gitu. Nah, tapi kan sebetulnya kalau di KAHMI, dalam konteks KAHMI, kita itu punya pakem-pakem ya, bahwa kita menjaga keindependenan, independensi etis dan independensi organisasi Polri masing-masing di lembaga ya, baik itu KAHMI maupun HMI, bahwa setiap individu masing-masing itu berada dalam posisi sendiri-sendiri, yaitu tentu kita beri penghargaan gitu. Oke, Bang Doli, tapi apakah kemudian di internal Golkar banyak aspirasi yang ingin mendukung Anies? Ya, sejauh ini kalau Golkar positioningnya jelas ya, kita sudah memutuskan jadi Rapimnas, kita punya calon presiden sendiri yang berasal dari kader terbaik kita, dan kader terbaik itu sudah diputuskan Pak Erlangga Hartarto. Oke, jadi tidak ada ya suara-suara aspirasi itu ya Bang Doli ya? Oke, Bang Doli, salah satu petinggi PKS mengatakan bahwa partai di parlemen tertarik bergabung ke koalisinya Anies asalkan menjadi cawapres. Apakah itu maksudnya Golkar dan Ketua Umum Anda Pak Erlangga? Saya tanya
politisi dari PKS saja. Kalau kita selama ini tadi ya kita ingin selalu membuka dan mengkomunikasi dengan setiap partai politik manapun sebelum memang semuanya belum pada kesimpulan akhir. Ya, kita ini kan dalam proses bagaimana satu sama lain bisa menyamakan persepsi dan visi kita ke depan tentang Indonesia. Nah, bahwa nanti kemudian kita terkristalisasi, yaitu nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke, Mas Umam, kehadirannya Erlangga Hartarto semalam, ini kabarnya sebetulnya Nasdem ingin memberikan sinyal ya kepada Demokrat dan juga AHY agar tidak terlalu memaksakan kehendak menjadi cawapresnya Anies. Karena Nasdem tampaknya belum setuju dan memberikan pintu kepada calon lain, termasuk kepada Erlangga Hartarto. Anda melihatnya begitu juga nggak? Karena tidak ada yang kebetulan dalam politik. Iya, di dalam politik semuanya mungkin. Politik is all about possibilities. Tetapi di saat yang sama, bagaimana kemudian ditetapkan di dalam konteks piagam koalisi perubahan bahwa keputusan untuk memilih cawapres diberikan sepenuhnya sebagai prerogatif dari capres itu sendiri. Di dalam konteks ini tentu Anies harus berpikir ulang, menimbang secara matang mana sisi-sisi positif, sisi negatif yang berpotensi kemudian dia sandang ketika dia menetapkan nama capres-cawapres yang ada. Dalam konteks ini adalah yang mendampingi dia sebagai cawapres. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tentu Partai Golkar, partai-partai yang lain akan mencoba untuk meningkatkan bargaining position setinggi mungkin untuk mendapatkan tiket menjadi bagian dari kontestan. Karena bagaimanapun juga di rezim elektoral, kalau kemudian partai politik meletakkan itu sebagai sebuah bagian dari kontestan, maka potensi kutil efeknya akan jauh lebih besar. Tetapi semua itu tidak mudah untuk digunakan. Bagaimanapun juga dalam konteks ini siapapun, bukan hanya Anies, tetapi juga Prabowo Subianto, juga Ganjar yang barangkali akan diusung oleh partainya, maka harus berpikir secara matang untuk menetapkan kan semata-mata faktor elektabilitas, tetapi juga faktor potensi penerimaan publik, faktor logis, faktor jaringan, faktor ideologis, faktor kapasitas elektabilitas pada segmen tertentu, terutama di wilayah Pulau Jawa, semua itu harus dihitung secara matang. Nah, agregat dari perhitungan tadi itulah yang kemudian harus menjadi guidance, petunjuk untuk menentukan siapa capres atau dalam konteks siapa cawapres yang bisa ditunjuk. Karena cawapres yang berasal dari partai besar pun sekalipun tidak menjamin dia akan memberikan insentif elektoral yang memadai. Kalau misal ternyata ada sejumlah catatan misalnya hal-hal yang bisa dipolitisasi secara hukum. Ada hal-hal yang kemudian tidak kuat secara basis elektabilitas di level Jawa dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihitung secara matang. Anies dan juga capres-capres yang lain tidak bisa kemudian memperhitungkan dari basis elektabilitas dan juga partai-partai pendukungnya. Tetapi elemen-elemen tadi harus disimulasikan dan dipastikan bahwa cawapres yang dipilih betul-betul memberikan insentif elektoral yang memadai dan memberikan peluang kemenangan yang lebih besar. Oke, ini dalam hal ini Pak Erlangga bisa nggak memenuhi kriteria itu tadi sebagai cawapres? Kalau Pak Erlangga tentu sebagai pimpinan dari partai politik besar dalam konteks ini Golkar, tentu memiliki peluang yang cukup terbuka. Meskipun pada saat yang sama ada kemudian tren penurunan pada elektabilitas partai Golkar yang saat ini, kalau misal kita cermati lagi-lagi dari basis survei ini sifatnya masih debatable, masih cukup ya ini up and down dengan partai Demokrat elektabilitasnya per hari ini. Jadi masih masuk dalam margin of error dari elektabilitasnya. Nah, tetapi kalau misal kita lihat dari aspek soliditas dan sejarah koalisi yang dihadirkan, tentu potensi itu terbuka. Meskipun dengan catatan memang elektabilitas Pak Erlangga belum sekompetitif figur-figur yang lain yang kemudian berpotensi masuk dalam bursa cawapres yang akan menjadi kontestan di Pilpres 2024 mendatang. Oke, Bang Doli, kabarnya ada pembicaraan empat mata ya antara Surya Paloh dan Ketua Umum Anda Erlangga setelah acara buka puasa kemarin, dan apakah betul bahwa Nasdem akan menunggu Golkar sampai setelah Lebaran untuk bergabung? Artinya ada keinginan dari Surya Paloh untuk menunggu bergabungnya Golkar. Ya, pertemuan empat mata itu juga sebetulnya bukan hanya kemarin dilakukan ya. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum pada saat Pak Surya dan Nasdem datang ke Golkar, itu sudah ada pertemuan empat mata juga.
Ya itu Dan pada poin saya yang pertemuan tadi. Golkar juga sudah dilakukan. Nah, kemarin juga dilakukan juga ya, mumpung datang gitu, ada kesempatan bicara empat mata. Dan bahwa kemudian hasil pembicaraannya itu ditafsirkan bahwa termasuk salah satunya Golkar akan ditunggu, ya saya kira sah-sah saja kalau misalnya ada yang menafsirkan seperti itu, dan juga sama dengan ada yang menafsirkan yang lain. Oke, berarti peluang Golkar untuk bergabung dalam koalisi ini masih sangat terbuka ya? Karena sah-sah saja tadi Anda katakan. Iya, jadi tadi peluangnya untuk memperbesar koalisi itu sama besarnya. Jadi KIB itu mempunyai peluang untuk menambah koalisi baru. Ya, menambah koalisi baru itu otomatis kan juga bisa menambah partai baru atau menambah koalisi yang sudah ada. Nah, sama aja kalau itu dari perspektif KIB. Kalau kita lihat perspektif dari koalisi pembaharuan itu juga begitu kan. Kalau nanti terjadi gabungan kan juga itu bisa terjadi penambahan koalisi atau persatuan antara satu koalisi dan koalisi yang lain. Oke. Jadi saya kira semua kemungkinan, Masih terbuka ya? peluang yang namanya politik masih sangat dinamis, itu masih sangat mungkin terjadi. Oke, Mas Umam, semua kemungkinan masih mungkin terjadi kalau menurut Bang Doli. Tapi apa keuntungannya bagi koalisinya Anies jika Golkar bergabung? Ya tentu per hari ini koalisi yang digagas oleh Nasdem, Demokrat dan juga PKS merupakan koalisi yang mampu menghadirkan soliditas kekuatan kursi parlemen yang paling besar. Per hari ini 3 partai gabungan itu bisa menghadirkan 28,5%. Artinya kalau misal kemudian Golkar ikut bergabung di dalamnya, maka akan terjadi pelipat gandaan kekuatan mesin politik yang kemudian membackup Anies Baswedan. Nah, semua itu tentu akan menghadirkan mesin politik yang sangat efektif. Yang menjadi hal yang untuk secepatnya diselesaikan adalah pasca pendeklarasian koalisi itu, ada baiknya Anies juga segera berhitung secara cermat untuk menentukan siapa cawapres yang paling potensial untuk dia lakukan, untuk dia tetapkan. Karena bagaimanapun juga jangan sampai masuknya atau keluarnya 1-2 partai yang kemudian menjadi pendukung dia, kemudian berpotensi pada roposnya basis kekuatan politik yang selama ini memberikan dukungan kepada Anies sendiri. Nah, oleh karena itu, basis itu harus dibangun dengan trust yang kuat. Salah satu trust yang kemudian bisa dibangun dalam konteks ini adalah proses negosiasi, proses kompromi di dalam konteks komunikasi politik yang ada. Nah, salah satu angle yang paling sensitif, yang paling besar diperdebatkan salah satunya adalah posisi cawapres itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian Erlangga Hartarto, ketum partai Golkar, memiliki keinginan, atau teman-teman Bang Doli dan teman-teman dari Golkar memiliki keinginan untuk masuk ke koalisi perubahan, maka semua itu harus dihitung. Karena dalam konteks politik, umum Mbak, who take what, dan siapa mendapatkan apa. Nah, proses ini harus dibangun secara terbuka, sehingga kemudian tidak ada hambatan komunikasi, tidak ada kemudian yang menjadi resistensi, sehingga kemudian koalisi betul-betul dijalankan sesuai dengan kesepahaman dan juga negosiasi dan juga kompromi yang lebih terbuka di antara internal koalisi itu sendiri. Oke, jadi besar sekali peluangnya kalau misalnya Golkar bergabung bagi koalisinya Anies Baswedan, begitu ya Mas Umam ya? Ya, kalau misal kemudian melihat per hari ini masih sangat terbuka. Persoalannya kemudian apakah kemudian Erlangga Hartarto sendiri bisa memveto untuk mendapatkan posisi cawapres dengan kemudian veto itu berimplikasi pada dukungan dari Demokrat dan juga PKS. Nah, ini yang kemudian harus dihitung secara cermat dan tentu teman-teman Golkar juga sudah mensimulasikan itu. Kalaupun kemudian memberikan dukungan kepada Anies, tetapi kemudian tidak mendapatkan cawapres dalam konteks kontestan di Pilpres mendatang, maka harus dipikirkan bersama-sama. Golkar dengan kekuatan politik yang cukup prima akan mendapatkan apa dari gerbong politik tersebut. Oke, terakhir Bang Doli, artinya kemana Golkar akan berlabuh di koalisi manapun ketika membangun koalisi besar, rumus mati ketua umum Anda harus menjadi cawapres atau capres, begitu ya? Ya, sekarang begini, saya kan sudah sampaikan tadi, kalau misalnya tentang pencapresan, kita itu sudah di keputusan Munas, ya. Posisi. Nah, yang kedua, ini kan kita bicara tentang soal, ya ini political game ya, ini kan politik semuanya.
Dan kita sadar betul bahwa kalau menghadapi pemilu maupun pilpres itu kita tidak bisa sendirian. Oke. Nah, karena tidak sendirian itu makanya kita membangun komunikasi dengan semua partai politik. Nah, beberapa waktu terakhir ini itu yang sudah terjadi kesepakatan dengan PAN dan P3. Tapi kita berharap makin besar koalisi ini diisi dengan partai politik lain makin bagus. Iya, pertanyaan tentu saya nanti dalam pembicaraan itu nanti pasti akan bicara tentang soal sharing power, sharing kepentingan dan segala macam, bicara tentang komitmen, itu pasti nggak bisa Oke, tapi Golkar sebagai partai yang Hasilnya besar apa? berkepentingan menaruh kadernya, menaruh ketua umumnya sebagai cawapres atau capres dong? Kenapa? Golkar sebagai partai yang besar, kalau membangun koalisi yang besar, berkepentingan menaruh ketumnya sebagai capres atau cawapres dong? Oh iya, ya pasti, Oke. pasti. Itu artinya kalau kita tidak memperjuangkan itu, ya kita artinya mengabaikan keputusan resmi formal Oke. kita di Munas dan di Rapimnas. Kapan Golkar akan mengumumkan, Jadi Bang Doli, kira-kira? itu menjadi salah satu keputusan penting yang harus diperjuangkan. Kapan Golkar, apakah habis Lebaran sudah ada keputusan koalisi besar ini? Kita lihat momentum yang pas, Oke. momentum yang tepat bersama dengan momentum yang diinginkan oleh partai-partai politik lain atau koalisi yang lain. Baik, kita tunggu karena tampaknya ini agak alot ya negosiasi politiknya, karena di Koalisi Perubahan sudah ada nama yang diajukan sebagai cawapres. Namanya adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Kofifa Indar Parawansa. Sementara di sisi lain Golkar ingin membangun koalisi yang besar. Apakah kemudian mungkin menarik partai-partai yang ada di koalisinya Anies, atau justru Golkar yang bergabung dengan itu tadi posisi cawapres? Apakah ketua umumnya bisa mendapatkan tiket itu? Sekali lagi negosiasi tampaknya akan sangat alot. Kita tunggu setelah Lebaran, kabarnya sudah ada musim semi peresmian koalisi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairil Umam. Sehat selalu Bang Doli dan juga Mas Umam. Terima kasih.